Presiden Prabowo Subianto hadiri parade perayaan HUT India ke-76. Pemerintah akan terbitkan aturan DHE SDA 100%. Serunya sensasi nongkrong sambil berinteraksi dengan kucing. Wajah baru Museum Wayang dengan teknologi terbaru. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Luis. Selamat pagi Andi. Ini mengawali pagi hari di Senin pagi biasanya orang berjibaku untuk berangkat kerja. Betul tapi hari sekali. ini libur Luis sampai hari Rabu seperti itu ya. Long weekend ya. Long weekend, ini dari hari Sabtu sampai dengan nanti mulai masuk lagi di hari Kamis. Di Nah hari kalau Luis Kamis. sendiri dari Sabtu kemarin liburan kemana aja Luis? Kebetulan kerja aja saya Pak. Bapak sendiri gimana? Oh saya ngerundown terus di sini. Luar biasa ya. Nah Luis, kita punya informasi apa aja selain tadi ada rangkaian kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerjanya ke India sebagai tamu kehormatan negara. Ini luar biasa banget ya. Sekali nih ya, antara pertemuan presiden kita dengan luar negeri ini salah satu metode untuk mendapatkan ya visi misi terbaru lah untuk negara kita. Nah ini juga sebagai bentuk upaya dari Presiden Prabowo meningkatkan kualitas pergaulannya di internasional. Dan betul sekali. Selain itu pemirsa juga kita ada informasi beberapa pilihan wisata untuk mengisi waktu libur Anda. Salah satunya ini ada di Bali. Nanti akan kami hadirkan informasinya. Ini sebuah kafe yang akan menyajikan interaksi dengan kucing-kucing seperti kucing. Ini unik seperti itu ya Luis ya. Pecinta kucing ini wajib nih harus datang ke sini ya. Betul Andi, ya. sekali. Ya baik pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di Menyapa Pagi kali ini bersama saya Andi Rezaldi dan saya Luis Ayu. Inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Baik pemirsa, informasinya kami awali dengan rangkaian agenda di mana ada Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavyapet, New Delhi pada Minggu waktu setempat. Presiden hadir untuk memenuhi undangan Presiden India sebagai tamu utama atau chief guest. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavyapet, New Delhi. Prabowo hadir ke lokasi dengan diantar kereta kuda bersama Presiden India Draupadi Murmu sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Parade yang sudah digelar sejak pagi kemudian berlanjut. Dari atas podium, Prabowo yang mengenakan base cap abu-abu dan peci hitam, lalu menerima salam hormat dari kontingen-kontingen defile. Marching band dari Akademi Militer Indonesia, Genderang Suling Canka Lokananta, dan kontingen barisan TNI tampil memamerkan keunggulan dengan diiringi lagu Maju Tak Gentar dalam perayaan tersebut. Penampilan kontingen barisan dan GSCL ini menjadi simbol kuat Persatuan Nasional Indonesia, kecakapan militer, dan komitmen yang teguh untuk menjaga kedaulatan bangsa. Formasi kontingen barisan sendiri mencangkup personel dari semua angkatan bersenjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima jajar kehormatan dalam upacara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan India Rashtrapati Bhavan di New Delhi pada Sabtu waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan India diiringi 21 tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan Republik India kepada dirinya sebagai tamu kehormatan negara. Prabowo hadir sekitar pukul 10 waktu setempat. Dirinya disambut langsung oleh Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Ia lalu menerima salam hormat dari pasukan jajar kehormatan, termasuk sejumlah pasukan berkuda. Prosesi tersebut diikuti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan India.
Presiden Prabowo kemudian melakukan inspeksi jajar pasukan dan menyapa Presiden India dan Perdana Menteri. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia menganggap India rekan yang sangat baik. India disebut sebagai salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. I would like to just express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India. Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. Thank you very much. Thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai menerima penghormatan resmi di Istana Kepresidenan India, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi di makam Raja Ghat Memorial. Presiden Prabowo melakukan peletakan dan penaburan bunga di makam sekaligus mengheningkan cipta. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi di makam Raja Ghat Memorial, New Delhi, India. Saat tiba di lokasi, Prabowo langsung bergegas menuju arch entrance dan berganti alas kaki. Ia lalu meletakkan karangan bunga di makam Mahatma Gandhi. Usai peletakan karangan bunga, Prabowo menaburkan bunga di makam dan melakukan 1 minute silence atau mengheningkan cipta. Prabowo kemudian mengisi buku tamu dan menuliskan kesan terhadap sosok Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan salah satu tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Prabowo dan Modi melakukan diskusi yang sangat intensif dan terbuka. Prabowo pun berterima kasih telah diterima dengan baik dalam kunjungan kenegaraan yang pertama ke India. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di kediaman kenegaraan India yang terletak di New Delhi pada Sabtu siang waktu setempat. Dalam keterangan resminya bersama Modi usai pertemuan, Prabowo menyebut dirinya dan Modi melakukan diskusi yang sangat intensif dan terbuka. Ia pun berterima kasih telah diterima dengan baik di India. Presiden Prabowo mengatakan kedua pihak membahas banyak sektor utama yang menjadi kepentingan bersama. Prabowo mengingatkan bahwa India adalah salah satu negara yang mengirimkan bantuan, keuangan, dan medis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Adapun pada masa sulit, banyak pemimpin India yang menyatakan dukungan terhadap Indonesia. We had a very intensive, very frank discussion between Prime Minister Modi and his government and myself and my government team. We discussed many key sectors of common interest in which we would like to accelerate the level of cooperation. Of course, in the economic field, this is very important, and I have given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy, too much over-regulation,
and to put at the foremost the common bilateral interest of India and of Indonesia. Tomorrow at the Republic Day Parade of India, and because the first chief guest in India's first Republic Day Parade was President Sukarno, so this is a great honor for me that I will represent Indonesia tomorrow. Also, the first time an Indonesian military contingent has taken part in a military parade outside of Indonesia. Therefore, on this occasion, I would like to extend our congratulations for the celebration of India's 76th Republic Day Parade, Republic Day. To all the people of India, may prosperity and success always be with India. Indonesia considers India a long-time friend. In our struggle for independence, history tells us that India was one of the first strong supporter of our independence struggle. This shows the depth of our relationship, and Indonesia will never forget this support. So we consider this partnership very important, and we would like to enhance and accelerate the level of cooperation between us. Thank you, sir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih ke India atas dukungan untuk Indonesia di keanggotaannya di BRICS. Prabowo menekankan bahwa dari diskusi yang berlangsung antar kedua negara tersebut, Indonesia dan India hendak memperkuat kerjasama dalam perdagangan, investasi, hingga digital dan energi. Would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. Therefore, on this occasion, I would like to extend our congratulations for the celebration of India's 76th Republic Day Parade, Republic Day. To all the people of India, may prosperity and success always be with India. Indonesia considers India a long-time friend. In our struggle for independence, history tells us that India was one of the first strong supporter of our independence struggle. Thank you, sir. Masih terkait dengan rangkaian dari Presiden Prabowo Subianto, kali ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India, Draupadi Murmu. Dalam acara yang berlangsung hangat itu, Draupadi berterima kasih kepada Prabowo karena telah menerima undangan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India sebagai tamu kehormatan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Draupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan yang terletak di New Delhi, India pada Jumat malam. Prabowo datang mengenakan setelan jas biru tua, sementara Draupadi mengenakan baju sari kuning hijau. Adapun dalam jamuan makan malam ini, Prabowo duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi. Prabowo kemudian memandu Draupadi bersalaman dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya banyak belajar dari Perdana Menteri India Narendra Modi soal pengentasan kemiskinan di negara India. Prabowo pun turut mendoakan agar India senantiasa damai dan makmur. I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. I come here few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership programs,
and your commitment to alleviate poverty, your commitment to help the marginalized, to help the weakest part of your society is an inspiration for us. I would like to wish the people of India prosperity, peace, greatness in the coming years, and I would like to see Indonesia and India continuing to be close partners and close friends. Thank you very much. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa momen kunkernya ke India seperti mengulang sejarah Indonesia. Pasalnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno juga menjadi tamu utama pada Hari Republik India pertama pada tahun 1950. I'm really honored because on your first Republic Day, the guest of honor, the chief guest, was also the President of the Republic of Indonesia, our first President, and our proclamator of independence, Mr. Soekarno. This is indeed a great honor for me. That means I'm following in the footsteps of the founding father of the Republic of Indonesia. I must express to you that this meeting, this visit of mine, although very short, only 4 days, but I consider this to be very productive. We had very intensive meetings. Ya pemirsa, kalau melihat kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, Louis, tapi ini sebuah kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia karena sosok dari Prabowo Subianto ini menjadi peran penting karena sebagai tamu utama, bukan lagi hanya sekedar tamu kehormatan, tapi ini tamu utama yang diundang secara khusus untuk menghadiri perayaan hari jadinya Republik India seperti itu. Dan tadi juga disampaikan pada informasi yang tadi dijabarkan bahwa Presiden Prabowo ini tak hanya mendatangi kunjungan ke negara India, tapi juga melakukan penghormatan dan peletakan batu begitu ya. Di Mahatma Gandhi di makam Mahatma Gandhi. Karena Mahatma Gandhi ini merupakan sosok yang sangat dikagumi, dihormati di negara India karena berbagai dengan apa yang dikerjakannya untuk kemerdekaan warga India. Dan juga tadi kalau kita melihat juga Presiden Prabowo Subianto sempat menjabarkan bahwa merasa kagum dengan kepemimpinan dari PM India, ini ada Narendra Modi. Dia menyampaikan kalau terinspirasi dengan bagaimana langkah Narendra Modi dalam pengentasan kemiskinan di India. Dan ini kita harapkan implementasinya semoga berjalan di Indonesia dengan khususnya gebrakan di awal adalah makan bergizi gratis, yaitu untuk mengentaskan stunting yang cukup begitu tinggi di negara kita. Seperti itu Luis ya. Ya baik pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara
dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tidak ada menteri dan kepala lembaga yang protes dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran mereka. Prasetyo mengatakan perintah Prabowo untuk menghemat anggaran perjalanan dinas telah menghemat hingga puluhan triliun. Dengan penghematan ini anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif. Diketahui Prabowo menerbitkan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi itu berpotensi menghemat 306,69 triliun rupiah. Sebelum menerbitkan Inpres 1 tahun 2025, Prabowo telah berulang kali menyerukan jajarannya untuk berhemat. Prabowo memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memotong anggaran kegiatan yang kurang produktif seperti seminar, studi banding, hingga kunjungan kerja atau kunjungan dinas. Yang penting semangatnya kita penghematan lah untuk yang produktif. Okay? Ada kementerian mungkin yang istilahnya kurang berkenan gitu Pak, ini anggarannya dipotong? Enggak ada yang tidak kurang berkenan. Karena ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin, contoh misalnya kegiatan-kegiatan seminar, studi banding, kunjungan kerja, itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas kan gitu kan, itu sekian puluh triliun, kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu. Jadi nggak ada lah teman-teman KL kok merasa misalnya dikurangi. Karena ini memang semangat kita bersama-sama. Meski demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui teknis pemotongan anggaran tersebut. Menurutnya, hal itu lebih tepat dijelaskan Kementerian Keuangan. Diberitakan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Aturan yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025 itu menyebut upaya pemerintah mengefisiensi anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Anggaran yang dihemat ini terdiri dari belanja kementerian, lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan perkembangan Ibu Kota Nusantara usai dirinya mengunjungi IKN di Kalimantan Timur. Muzani mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara berada di jalur yang semestinya. Terlebih, IKN akan menjadi pusat pemerintahan pada tahun 2028 mendatang. Perkembangannya IKN bagus. IKN perkembangannya on the track. Rencana akan menjadi pusat pemerintahan tahun 2028. Perkembangan secara fisik yang saya lihat on the track. Presiden sudah menganggarkan 48,8 triliun untuk multi-years. Rencana pembangunan gedung DPR, DPD, dan MPR sudah direncanakan dan insya Allah sebelum 2008 sudah selesai. Gedung yudikatif, MA, MK, apalagi itu? KY, Komisi Yudisial juga sudah disiapkan lahannya, apa semua sudah disiapkan, anggarannya pun sudah disiapkan. Lain-lain sudah disiapkan. Jadi menurut saya on the track bagus. Yang harus difikirkan adalah IKN itu nanti bukan hanya menjadi pusat pemerintahan,
pusat kegiatan politik, tapi ini juga pusat peradaban yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan penting. Berkumpulnya orang dari nol dengan suasana baru, kehidupan baru, ini yang menurut saya harus difikirkan. Dan jumlahnya tidak kecil. Nah, karena itu ini yang perlu kita pikirkan supaya IKN bisa menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat peradaban, kira-kira seperti itu. Bahkan harapannya di wilayah itu nanti akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kalau menurut saya terbantahkan. Karena saya sudah lihat sendiri jalan bandara IKN akan selesai di akhir bulan Februari atau awal Maret. Kemudian jalan tol katanya akhir tahun ini selesai. Saya sendiri langsung dari kepala otorita Pak Basuki, dan saya sudah lihat ke istana, saya sudah lihat gedung-gedung sudah selesai. Tinggal faktor-faktor pendukung lainnya yang sifatnya swasta yang sekarang sedang dibangun. Katanya dengan bandara lebar 45, panjang 3.000, itu sudah memungkinkan pesawat penerbangan umroh atau haji yang langsung terbang dari situ bisa. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan baru soal devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA 100% wajib disimpan di dalam negeri selama setahun dan akan segera terbit. Ya, aturan tersebut akan diterbitkan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatannya ke India dan juga Malaysia. Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku saat ini pemerintah tengah mematangkan aturan baru terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam. Aturan baru terkait devisa hasil ekspor 100% dipastikan akan disimpan di dalam negeri dan segera terbit. Aturan DHE, Mas? Sebentar lagi. Baru dimatangkan. Apa kira-kira? Ya mungkin sekembalinya beliau dari lawatan di luar negeri. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto mengatakan, pemerintah akan segera merevisi peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan sumber daya alam. Melalui revisi tersebut, pemerintah menetapkan devisa hasil ekspor 100% dan wajib disimpan di dalam negeri selama setahun. Aturan mengenai devisa hasil ekspor ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% terus menjadi fokus utama pemerintah. Politisi Partai Golkar Sulawesi Selatan Ilham Arif Sijadudin menekankan pentingnya swasembada energi dan pengembangan hilirisasi sebagai langkah yang sangat strategis untuk mencapai target tersebut. Politisi Golkar Sulawesi Selatan Ilham Arif Sijadudin menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai jika swasembada energi diimplementasikan secara maksimal. Ilham menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar, namun selama ini belum dikelola dengan baik. Dirinya juga mendorong adanya program hilirisasi yang diharapkan dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lebih lanjut, Ilham menuturkan jika pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakan serupa, target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai dalam waktu dekat. Ya, saya kira kan kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden 8%. 8% itu akan bisa tercapai ketika swasembada energi dibarengi. Ya. Bagaimana cara membarengi dengan swasembada energi kita? Nah, saya kira bangsa ini kan kita selama ini merasa begitu besar potensi yang ada tetapi tidak terkelola dengan baik. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi kos biaya ya yang menjadi beban APBN kita, nah ini yang harus dilakukan. Salah satunya ketika kita mampu melakukan swasembada dengan berbagai program-program hilirisasi, maka otomatis biaya-biaya yang kemudian menjadi beban negara selama ini akan semakin berkurang. Nah, ini yang ingin dicapai oleh. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemampuan pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Saya kira pertumbuhan ekonomi yang kedua, capaian 8% itu ketika ruang investasinya terbuka lebar. Kami punya pengalaman sebagai kepala daerah dalam skala kecil, pertumbuhan ekonomi daerah itu bisa meningkat baik ketika banyak hal yang pemerintah lakukan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menutup acara rapat Pimpinan Nasional Perempuan Indonesia Raya atau PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Muzani menyampaikan PIRA telah menjadi kekuatan andalan Partai Gerindra dalam hal meraih kepercayaan masyarakat hingga menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Rapat Pimpinan Nasional Perempuan Indonesia Raya atau PIRA telah dilaksanakan selama 2 hari di Hotel Bidakara, Jakarta dengan mengusung tema PIRA Berdaya, Gerindra Berjaya. Dalam acara tersebut, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan PIRA menjadi kekuatan andalan Partai Gerindra karena dinilai tidak kenal lelah dan kata kalah dalam perjuangan. Selain itu, Muzani juga menekankan 2 pesan utama yang sejak awal ditekankan kepada PIRA, yakni mendukung seluruh program Presiden Prabowo Subianto dan membantu menyukseskan program makan bergizi gratis. 2 hal yang sejak awal kami pesankan kepada Ibu PIRA adalah bagaimana Ibu PIRA bisa memberikan support bagi suksesnya kegiatan makan siang bergizi dan bagaimana Ibu PIRA bisa memberikan andil bagi peningkatan UMKM. 2 hal inilah yang menurut saya penting bagi kegiatan kaum perempuan. Kegiatan makan siang bergizi mungkin tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi. Di satu sisi, Presiden ingin memberikan peningkatan gizi kepada anak-anak kita di usia sekolah. Karena itu, harapan Presiden dalam 5, 10, bahkan 15 atau 20 tahun yang akan datang, gizi anak-anak kita akan lebih baik dari hari ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan terus menginformasikan sejumlah informasi penting lainnya tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyapa pagi Sinpo TV. Informasinya akan kami lanjutkan, di mana ini ada informasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi akan turut mendampingi seluruh program kerja
pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dari awal hingga selesai. Dalam pertemuan ini, Menak menyampaikan pada KPK terkait semua hal yang berpotensi menimbulkan masalah pada pelaksanaan haji. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengadakan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertemuan ini membahas pengawasan dan pendampingan pelaksanaan ibadah haji 2025. Lebih lanjut, Menak menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan haji untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan. Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan diantaranya transparansi nomor urut jamaah haji, prosedur pergantian peserta akibat meninggal, hingga pengadaan layanan seperti bus sholawat dan catering di Arab Saudi. Dengan begitu, Menak berharap pendampingan dari KPK dapat meminimalisi potensi penyimpangan dan menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien. Kami mintakan pendampingan pelaksanaan haji. Kami sampaikan semuanya apa yang berpotensi masalah, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi. Kami akan melibatkan KPK dari awal, bahkan ikut mendampingi kami pun juga di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini bukti transparansi pada penyelenggaraan haji yang kami akan laksanakan dan sedang kita laksanakan sekarang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai dilakukan pembongkaran oleh petugas gabungan bersama masyarakat dan nelayan, bambu-bambu yang tertanam hingga menjadi pagar di laut sepanjang 30 km di pantai utara Kabupaten Tangerang menjadi persoalan baru. Pasalnya, bambu yang telah dicabut dibiarkan hingga berserakan di laut tanpa adanya tempat penampungan. Namun hal ini menjadi berkah bagi para nelayan di mana sisa bongkaran bambu-bambu itu diambil untuk digunakan sebagai bahan material pembuatan kandang ayam. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Kementerian KKP, Bakamla, dan juga masyarakat serta nelayan terus berupaya membongkar pagar misterius yang tertanam di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Rencananya jika tidak terkendala cuaca hujan yang disertai angin kencang, pembongkaran pagar laut ditargetkan selama 5 hari ke depan. Meski demikian, usai dilakukan pembongkaran, material bambu yang telah tercabut dibiarkan hingga berserakan di laut dikarenakan belum adanya tempat penampungan. Namun sebaliknya, bambu yang tidak terpakai ini menjadi berkah bagi sebagian nelayan. Bambu dari hasil bongkaran pagar yang melintasi 16 desa dan 6 kecamatan ini dikumpul dari tengah laut. Para nelayan rencananya mau menggunakan kembali bambu tersebut untuk dijadikan sebagai bahan material pembuatan kandang ayam. Selain itu, bambu yang diperkirakan memiliki panjang 4-6 meter ini digunakan kembali untuk membangun tempat budidaya kerang hijau. Oh, ngumpul ini Bang ceritanya? Ya. Ada yang nyuruh atau pribadi sendiri Bang? Sendiri. Oh. Yang di pantai. Untuk apa Bang rencananya Bang? Buat kandang ayam. Kandang ayam? Ya, buat ini lagi tuh ternak biji bisa. Oh bisa? Iya banyak. Oh. Ya. Berapa banyak Bang rencananya akan dikumpulin? Seadanya. Seadanya. Di bibir pantai aja. Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan, dikarenakan sangat banyak material bambu-bambu yang sudah dibongkar ini akan ditempatkan di beberapa titik dan diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para nelayan. Kalau yang kemarin kan manual ya, Mbak ya. Hari ini kita menggunakan tugboat. Tadi teman-teman lihat sendiri bagaimana tugboat kita nempel di kita. Pola pencabutannya juga lebih bisa beda dengan yang kemarin, artinya tidak patah dan itu menunjukkan bahwa tidak ada sisa di situ. Pola ini akan kami pakai selanjutnya karena kami lihat efektif dalam hal ini ya. Jadi menggunakan tugboat yang tadi ketika tarik sama tug. Diharapkan dengan dibongkarnya pagar laut misterius tersebut bisa mempermudah para nelayan untuk beraktivitas mencari ikan dan hasil laut yang ada di perairan Laut Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Lampung dan Jawa Tengah mulai Kamis 23 Januari 2025. Penyemayan 2.000 kg natrium klorida atau NaCl dilakukan untuk mengendalikan hujan lebat dan mencegahnya turun di wilayah yang sedang dalam masa penanganan darurat, terutama di Kabupaten Pasawaran, Kabupaten Lampung, dan Kota Bandar Lampung.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Provinsi Lampung dan Jawa Tengah mulai Kamis 23 Januari 2025 untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di kedua wilayah tersebut. Di Lampung, OMC dijadwalkan berlangsung dalam 5 sorti penerbangan dengan menyemai 2.000 kg natrium klorida atau NaCl untuk mengendalikan hujan lebat dan mencegahnya turun di wilayah yang sedang dalam masa penanganan darurat, terutama di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung, dan Kota Bandar Lampung. Selain di Lampung, OMC juga dilaksanakan di Jawa Tengah untuk mendukung penanganan bencana longsor dan banjir, khususnya di Kabupaten Pekalongan, Grobogan, Kendal, Batang, dan Demak. Di Pekalongan, tim gabungan masih melakukan pencarian korban longsor di Kecamatan Pentung Kriono. Berdasarkan perakiraan cuaca, BMKG memperkirakan potensi hujan tinggi di wilayah tersebut, sehingga OMC perlu dilakukan untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim. Pada 23 Januari 2025, pesawat karavan PKSNN telah melaksanakan penerbangan OMC pertama di atas perairan Laut Utara Jawa Tengah, menyemai 2.000 kg NaCl pada ketinggian 8.000 kaki. OMC di Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung hingga Jumat, 24 Januari 2025 dengan posko utama di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah berlantai 2 di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Dalam peristiwa ini, satu orang penghuni rumah yang mengidap stroke tewas lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Kepanikan warga ini terjadi setelah kebakaran melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kandang Sapi, Cakung, Jakarta Timur. Kepanikan warga bukan tanpa sebab kondisi lingkungan yang merupakan area pemukiman padat serta banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat warga khawatir kebakaran akan menjalar. Sebanyak 7 unit dan 30 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani peristiwa ini. Kesigapan warga dan petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api berhasil membuat kebakaran padam dalam waktu 30 menit. Naas, salah seorang penghuni rumah tewas dalam peristiwa ini. Korban yang mengidap penyakit stroke tak bisa menyelamatkan diri saat peristiwa kebakaran ini terjadi. Korban ditemukan tewas di dalam kamar di lantai 2 rumah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan dari arus pendek listrik dari sebuah ruangan di lantai 2 rumah. Analoginya terjadinya korban pada saat terjadi kebakaran sedang mengalami stroke. Dengan rumah dalam keadaan kosong, pada saat api menyala, korban tidak bergerak dan akhirnya terjatuh di dekat pintu. Dan kejadian juga ini sedang kerja, jadi di rumah itu keadaannya sedang kosong. Berapa rumah Pak yang kebakar? Ya, berapa rumah? Cuma satu rumah, tapi 2 lantai. Penyebabnya sendiri? Penyebabnya dari arus pendek. Arus pendek listrik. Untuk proses otopsi, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, ini kalau melihat peristiwa kebakaran lagi-lagi terjadi di pemukiman padat penduduk dan kita harapkan bagi masyarakat semuanya untuk lebih memperhatikan lagi aliran listrik ya, karena banyak kejadian kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik dan diharapkan bagi pemerintah setempat juga melakukan evaluasi terkait bagaimana peristiwa kebakaran ini selalu terjadi di pemukiman padat penduduk. Ya, tidak juga masyarakat, tidak juga pemerintah saja maksudnya betul. Dia, tapi masyarakat juga nih mengingat juga lagi libur panjang, jadi yang mau pulang kampung atau berlibur keluar kota tetap jaga-jaga, memperhatikan seluruh keadaan rumah sebelum keluar rumah begitu ya dia. Betul. Dan baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul. Dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia
kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyapa pagi. Informasi yang akan kami lanjutkan di mana libur panjang akhir pekan pada Sabtu pagi, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami kemacetan yang sangat panjang. 7.000 kendaraan tercatat melintas di jalur puncak, di mana diprediksi puncak kepadatan akan terjadi pada Minggu dan puncak arus balik akan terjadi pada hari Rabu mendatang. Kemacetan panjang terjadi di jalur wisata Puncak pada Sabtu pagi berkaitan dengan libur panjang cuti bersama, peringatan Imlek dan Isra Mi'raj. Ribuan kendaraan mengantri di eksit tol Ciawi Simpang Gadok menuju kawasan Puncak. Guna menghindari terjadinya kemacetan parah, Satuan Lintas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa ganjil genap pada Sabtu pagi pukul 6 hingga pukul 7. Dan pada pukul 9, rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Pantau untuk kendaraan yang naik ke arah Puncak dari pukul 00 sampai dengan hari sekarang itu kurang lebih sekitar 7.000 kendaraan yang termonitor untuk naik ke jalur Puncak. Memang ada beberapa hambatan, salah satunya di Pasir Muncang, kemudian di Megamendung, itu memang ada beberapa hambatan karena salah satu faktornya adalah bottleneck dan orang yang nyebrang. Kemudian untuk antisipasinya melakukan rekayasa apa aja? Untuk saat ini jalur Puncak sedang dilaksanakan one way satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak, dilakukan karena untuk mengakomodir seluruh kendaraan yang ingin berwisata ke Puncak sampai dengan mungkin nanti siang kita laksanakan, tapi tetap kita pantau apakah memang perlu sampai siang atau bisa kita normalkan. 300 personel disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan seperti Simpang Gadok, Megamendung, Pasar Cisarua, hingga Riung Gunung. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama stakeholder terkait melakukan ramcek kelayakan armada bus di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya itu, petugas juga melakukan tes kesehatan dan urin para awak bus yang hendak memberangkatkan penumpang dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa, serta menggelar operasi kejahatan jalanan bersama pihak kepolisian. Satu persatu bus antar kota dan provinsi yang berada di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dilakukan ramcek atau uji kelayakan jalan oleh petugas Sudin Hub Jakarta Barat bersama pengujian kendaraan bermotor ke Daung Kali Angke. Petugas melakukan pemeriksaan seluruh armada bus akap ini mulai dari kondisi ban, fungsi rem, kemudi, lampu, hingga kelengkapan alat keselamatan. Tak hanya itu, bagi bus yang ditemukan belum layak jalan, petugas turut mewajibkan armada bus tersebut untuk uji coba kir keliling yang disiapkan di dalam terminal. Uji kelayakan jalan armada bus ini dalam rangka mempersiapkan angkutan libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Bagi armada bus yang didapati tak layak jalan, maka petugas akan menindak tegas dengan tidak memperbolehkan armada bus tersebut untuk mengangkut penumpang. Dalam libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek ya Januari 2025 ini, kita dibantu dari pengujian kendaraan bermotor ke Daung Angke, kemudian Sudin Perhubungan Jakarta Barat, dan juga dari Polsek Kalideres untuk melakukan pemeriksaan kelayakan jalan bus yang akan diberangkatkan. Karena itu penting ya,
supaya keselamatan para penumpang yang diangkut bisa selamat sampai ke tempat tujuan. Kemudian pemeriksaan itu setiap hari minimal antara 30 sampai 35 bis, karena setiap satu kali pemeriksaan bis itu bisa memerlukan waktu antara 20 sampai 20 menit setiap satu armada. Kemudian selain pemeriksaan kelayakan jalan bis, kita di sini dibantu dari pengujian kendaraan bermotor Kedawangake dengan mengadakan uji kir keliling ya. Jadi memeriksa bis yang ada di terminal dengan menggunakan alat yang canggih ya, yang sudah. Jadi tidak perlu harus datang ke pengujian kir sana, tapi jadi jemput bola ke terminal gitu. Dia wajib bagi bus yang akan berangkat dikir dulu. Ya, kita lihat kalau yang mencurigakan kira-kira tidak layak jalan akan kita periksa. Tapi kalau yang untuk yang kasat mata dia bagus, kita cek kelayakannya. Kalau tidak nanti langsung kita bawa ke uji kir kelilingnya begitu. Sementara itu, gelombang masyarakat yang hendak berlibur panjang ke kampung halaman di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa tampak terus berdatangan ke dalam ruang tunggu dan loket tiket. Salah satunya Ali, calon penumpang dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan ini mengaku baru mendapat cuti libur dari tempatnya bekerja dan berencana akan berlibur di kampung halamannya selama sepekan. Security. Ya. Ini nggak kerja? Lagi cuti. Oh, lagi cuti. Sekalian liburan ya? Sekalian liburan. Berapa hari? 7 hari. 7 hari. Ini rencananya liburan di mana? Di Sumatera Selatan, Lahat. Lahat. Iya. Mengisi liburannya di sana mau kemana? Ke gunung-gunung. Gunung. Iya. Sendiri aja? Sendiri aja. Untuk harga tiket sendiri seperti apa? Oh, harga tiket 425. Itu lebih mahal dari hari biasanya atau seperti apa? Kalau kayak hari event besar ya lebih mahal. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan berlibur melalui jasa transportasi darat, khususnya terminal, petugas kepolisian dari Polsek Kalideres, Jakarta Barat juga melakukan operasi kejahatan jalanan dengan memeriksa sejumlah orang yang kedapatan mencurigai dapat mengganggu di dalam terminal. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Masih seputar informasi berlibur pemirsa ini dengan memiliki wajah baru dengan tata pamer modern interaktif dan teknologi, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meresmikan wajah baru Museum Wayang di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Perubahan tidak hanya terbatas pada penambahan ruang imersif, tetapi juga memperbaiki penyeluruhan terhadap bangunan yang merupakan cagar budaya. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meresmikan wajah baru Museum Wayang yang berada di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Wayang kini memiliki wajah baru dengan tata pamer modern, serta pengalaman imersif yang menggabungkan koleksi elemen interaktif dan teknologi. Adapun wajah baru ini dihadirkan mengingat salah satu indikator kota global, yakni menawarkan nilai-nilai yang menarik bagi warga serta turis asing yang berkunjung. Penataan ini menampilkan vitrin yang minimalis, serta fokus utama pada koleksi yang berpadu dengan keindahan bangunan dan cagar budaya. Menurut PLT Dinas Kebudayaan M. Miftahul Tamari, Museum Wayang yang kini diremajakan itu merupakan salah satu museum di bawah visi dan misi untuk menjadi pusat pelestarian wayang di Indonesia, agar dapat menjadi tujuan destinasi wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Sebagai rencana unggulan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada 2024, Tamari menyebut jika pemanfaatan teknologi untuk memahat wajah baru museum ini menjadi salah satu upaya yang dilakukannya. Pasti tujuannya adalah bahwa yang pertama adalah kita untuk melestarikan cagar budaya, karena gedung ini juga merupakan gedung cagar budaya, dan sebelumnya itu banyak sekali kerusakan-kerusakan yang disebabkan memang tata pamernya juga belum terlalu sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu ya, karena terlalu mepet dengan dinding dan juga dengan jendela dan lain sebagainya, sehingga dinding-dinding tersebut termakan usia dan jendela juga termakan usia, sehingga banyak kerusakan yang terjadi. Nah, di tahun 2024 Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan melakukan penataan kembali, dan tentunya ini sudah dengan kolaborasi dengan tim ahli pelestarian, gitu ya, tim ahli pelestarian, sehingga mereka yang memberikan rekomendasi kepada kami di Dinas Kebudayaan. Selain untuk memperluas ruang gerak serta suguhan estetika kepada para pengunjung yang datang, peremajaan ini dilakukan guna lebih memunculkan koleksi perwayangan yang ada di dalam Museum Wayang.
Dengan berbagai inovasi ini, Museum Wayang Jakarta ini siap menjadi lebih dari sekedar tempat wisata, namun juga sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya yang memadukan nilai-nilai sejarah dengan teknologi modern. Bagaimana pemirsa tertarik untuk mengunjunginya? Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperingati hari berdirinya ke-8 tahun, pakan hewan Bolt berhasil meluncurkan varian baru Bolt Cat, Wet Food, dan Dog Smell Breed Adult di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam peluncuran varian terbaru ini, diharapkan dapat mengukuhkan posisi eksistensi Bolt di Indonesia maupun mancanegara. Di momen memperingati sewindu tumbuh bersama, pakan hewan ternama, Bolt ini meluncurkan varian terbarunya, yakni Bolt Cat Wet Food dan Dog Small Breed Adult. Dalam grand launchingnya varian terbaru ini, tampak para tamu menggunakan pakaian Nusantara. Alasan dengan menggunakan pakaian Nusantara tersebut, Bolt ingin menunjukkan bahwa produknya ini buatan tanah air, sekaligus memperkenalkan pakan hewan Bolt ke kancah dunia. Dengan mampu menyaingi pakan hewan lainnya, Bolt ingin menunjukkan eksistensinya dengan mengeluarkan berbagai varian di setiap 1 hingga 2 tahun. Peluncuran varian terbaru ini, Bolt berharap dapat menjadi market leader di kategori wet food. Jadi selain kita melakukan launching Bolt varian terbaru untuk peringatan sewindu Bolt, kita juga akan melakukan beberapa kegiatan lain yang sifatnya sosial, terutama ke shelter, ke breeder, dan tentunya ke komunitas stray cat, street feeding. Ya, saya pikir Bolt ini adalah murni produksi Indonesia. Ya, jadi kita selain memperkenalkan Bolt kepada masyarakat Indonesia dan dunia, sekaligus kita memperkenalkan budaya Indonesia kepada customer-customer kami. Ya, jadi setiap waktu, ya dalam beberapa 1-2 tahun kita akan meluncurkan varian terbaru dari Bolt untuk melengkapi portofolio produk Bolt supaya eksistensi kita di industri pet food di Indonesia ini akan semakin kokoh. Ya, kalau untuk Bolt Cat Wet Food yang makanan basah, tentunya ini akan sangat mengurangi masalah urinary, masalah infeksi kandung kemih dari kucing. Dan untuk yang small breed adult, kalau kita lihat populasi spesies anjing kecil di Indonesia paling banyak. Ya, jadi kita mengadres kebutuhan ini. Harapan kami tentunya kita akan tetap mengukuhkan posisi dan eksistensi Bolt di Indonesia maupun di mancanegara. Itu harapan kami, dan kedepannya kita akan terus meluncurkan varian-varian baru untuk melengkapi varian yang sudah ada. Saya pikir kita cukup agresif, ya. Jadi untuk cat food ini yang wet food, kita ini kan baru mulai. Sebelumnya kita hanya di dry food, ya. Tahun ini kita launching, kita harapkan tahun depan kita akan sudah jadi market leader di kategori wet food. Jadi ada Brunei, Malaysia, Filipina, Pakistan, Bangladesh, UAE, dan Oman yang terakhir. Rencananya kita akan 3 negara lagi, tapi belum kita bisa sampaikan di sini. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menikmati libur panjang, cobalah sesekali nongkrong di kafe-kafe mainstream. Di kawasan Canggu, Kute Utara, Badung, Bali terdapat kafe unik berkonsep cat cafe yang bisa menjadi alternatif untuk melewatkan waktu liburan panjang Anda bersama orang-orang tercinta. Sambil menikmati minuman dan makanan, di tempat ini pengunjung juga dapat bermain serta berinteraksi dengan belasan kucing. Uniknya, kucing-kucing yang ada bukanlah kucing rumahan biasa, melainkan kucing-kucing langka jenis Maine Coon, polydactyl yang dikenal sebagai salah satu jenis kucing raksasa atau giant cat.
Jika biasanya di kafe, kita nongkrong ditemani cemilan atau minuman di atas meja. Hal berbeda akan kita jumpai di salah satu kafe berkonsep cat cafe di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Agar bisa menikmati sensasi nongkrong yang berbeda sambil berinteraksi dan bermain dengan belasan kucing yang ada, para pengunjung tidak dikenakan pembayaran tiket masuk, namun hanya perlu memesan makanan atau minuman tanpa minimal pembelian tertentu. Berbeda dengan cat cafe lainnya, belasan kucing yang ada di sini bukanlah kucing sembarangan, tapi jenis kucing Maine Coon dengan ukuran tubuh jumbo karena induknya berasal dari Amerika Serikat atau Ukraina. Uniknya, kucing-kucing Maine Coon di kafe ini bukan sembarang kucing Maine Coon biasa, melainkan Maine Coon polydactyl dengan jumlah jari kaki lebih dari 5 atau mulai dari 6 hingga di atas 20-an. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang besar, kucing Maine Coon juga memiliki sejumlah keunikan karakteristik yang berbeda dengan kucing rumahan, seperti bentuk wajah yang mirip seperti singa, bulu yang lebat, hingga ekornya yang panjang. Karena setiap hari berinteraksi dengan para pengunjung, belasan kucingnya rata-rata berusia di bawah 2 tahun tersebut rutin menjalani perawatan khusus sehingga tetap bersih dan aman saat diajak bermain. Selain itu, kebersihan di dalam kafe juga sangat terjaga. Bahkan tidak ada bau kurang sedap yang tercium dari dalam kafe. Jenisnya sendiri kita di sini Maine Coon. Maine Coon itu salah satu kucing terbesar di dunia. Itu aslinya dari Amerika, dari kota Maine. Dan di sini yang kita punya itu Maine Coon yang polydactyl. Jadi yang jarinya lebih dari 5, bisa 6, bisa 7. Terus kemudian kucing Maine Coon sendiri itu mereka kucing salju. Jadi mereka bulunya tebal, tangannya pun kenapa akhirnya bisa polydactyl karena mereka ya berburu dan lain sebagainya. Kalau misalkan kesulitan sih enggak. Kadang-kadang kita mungkin lebih ke kucingnya ngantuk. Pas kucingnya suka tidur siang gitu kan. Pas tamunya lagi datang pengen main tapi kucingnya ngantuk gitu. Atau misalkan kadang-kadang kalau ada anak kecil, kalau dia nggak diawasi dengan baik, kadang-kadang mainnya terlalu aktif gitu, jadi kucingnya takut. Jadi sebenarnya selama kita nggak ngejar-ngejar kucing, kita nggak teriak-teriakin kucing, kucingnya pasti santai dan mau buat main sama kita. Jika di cat cafe lainnya, pengunjung dilarang menggendong kucing. Di cat cafe ini, pengunjung justru diberi kebebasan menggendong kucing. Meski buka setiap hari, tidak setiap saat pengunjung kafe bisa dengan leluasa bermain bersama kucing. Waktu interaksi dengan kucing dibatasi mulai dari jam 9 pagi hingga pukul 3 sore. Sambil bermain dengan kucing, kafe juga menyediakan beragam menu unik untuk disantap, seperti cemilan hingga minuman dengan harga terjangkau mulai dari puluhan ribu rupiah. Salah satu minuman spesial di kafe ini, tentu saja cappuccino hot latte dengan foam berbentuk kepala kucing, yang menjadi minuman favorit pengunjung kafe. Kucing-kucing lucu yang enak diajak main, sama makanannya juga enak-enak sih. Kucing-kucing di sini sih pada baik-baik semua ya, nggak ada yang manjat-manjat meja atau kayak gimana. Jadi enak aja diajak berinteraksi kayak gitu. Di sini kucing-kucingnya yang jarinya 7, yang besar-besar, yang unik-unik deh pokoknya, kayak nggak kayak kucing rumahan biasa yang kita sering lihat di jalan-jalan juga. Jadi experience banget sih. Nah, jadi ini memang kucingnya sendiri juga sangat unik gitu Mbak? Yes, betul. You know, many people here just raising dogs. Yeah. Not really cats, but so I cannot see many stray cats here, but here we can see so many cats. I like this place. Saat akhir pekan maupun libur panjang, jumlah pengunjung biasanya meningkat hingga ratusan orang per hari. Didominasi anak muda dan juga wisatawan asing yang kebetulan berlibur di kawasan Batu Bolong, Canggu. Selain menikmati pengalaman bermain dengan kucing langka Maine Coon polydactyl, pengunjung yang tertarik dengan salah satu kucing di sini juga bisa mengadopsinya dengan biaya mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Tidak hanya mengajak pengunjung aktif berinteraksi dengan kucing, keberadaan cat cafe ini diharapkan lebih banyak lagi warga maupun wisatawan yang mengetahui keberadaan kucing Maine Coon polydactyl beserta karakternya. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Andi, tadi informasinya adalah sangat menarik sekali karena di Bali ini memang
tempat wisata yang nggak ada habisnya. Betul. Ada saja varian baru untuk tempat-tempat inovasi baru. Betul sekali. Dan ini juga kafe ini salah satu dapat menjadi referensi Anda untuk menghabiskan waktu berlibur Anda bersama keluarga, apalagi di momen libur panjang ini ya. Betul. Dan tentunya kalau berdasarkan informasi tadi, ini juga kafe-kafe seperti ini tidak hanya ada di Bali saja, tapi juga di Jakarta juga betul, ada, Luis ya. Ada beberapa tempat, nanti pemirsa sekalian bisa dicek-cek di Google, mencari referensi tempat berlibur karena ini waktu liburnya cukup panjang. Gitu Luis ya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup akhir jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Luis Ayu, terima kasih sudah menonton Sinpo TV Menyapa Pagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.